Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, bagus, sehat semua ya hari ini ya. Nah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kita di kali ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Jadi di pagi hari ini Bapak akan membahas tentang materi adab terhadap lingkungan dalam Islam. Kenapa sih kita harus membahas adab terhadap lingkungan? Karena membahas pentingnya adab terhadap lingkungan dalam ajaran Islam membuat kita akan memahami tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dan dampak dari tindakan kita terhadap alam. Alam, kalian tahu kan alam itu apa? Alam itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa sih capaian dan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik akan memahami nilai-nilai Islam tentang menjaga lingkungan sebagai bagian dari iman dan akhlak mulia. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk adab terhadap lingkungan. Tujuan yang ketiga, peserta didik akan menerapkan adab lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menyadari dampak positif dan negatif dari interaksi dengan lingkungan. Ini ada petunjuk belajar. Yang pertama, pahami materi. Baca sesama dan pahami setiap poin yang Bapak sampaikan. Yang kedua, diskusikan. Diskusikan dengan teman sekelas atau dengan Bapak jika ada pertanyaan. Yang ketiga, ada refleksi diri. Renungkan sikap kalian terhadap lingkungan selama ini. Selanjutnya, praktikun adab. Terapkan adab lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir, gunakan sumber belajar, yaitu memanfaatkan buku dan sumber-sumber belajar yang lain. Bapak akan membahas pengertian adab terhadap lingkungan. Apa sih adab kita terhadap lingkungan itu? Adab terhadap lingkungan adalah sikap dan perilaku baik, sopan, dan bertanggung jawab. Ini melibatkan interaksi yang harmonis dengan alam sekitar kita. Tujuan dari adab menjaga lingkungan ini adalah agar menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Karena ini penting agar alam tetap seimbang dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Nah, dalam ajaran agama Islam sendiri sudah dijelaskan tentang adab terhadap lingkungan. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu manusia adalah pemimpin di bumi, bertugas memelihara dan mengelola alam. Selanjutnya ada Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yaitu ajaran agama Islam melarang perbuatan yang merusak di bumi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ibadah dan tanggung jawab, yaitu menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah dan sesama. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bentuk adab terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan, yaitu kalian membuang sampah pada tempatnya. Jangan mencemari air atau tanah. Karena kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, maka sampah akan berserakan dan menjadi lingkungan yang kotor. Kalau kita mencemari air juga, nanti air yang kita pakai jadi tidak bersih dan berpenyakit, alias airnya jadi kotor. Yang kedua ada hemat sumber daya, yaitu gunakan air, listrik, dan bahan bakar secara bijak. Contohnya, kalau kalian pengen pergi ke main, kalian kan biasanya menonton TV sih. Nah, kalau kalian ingin pergi main, kan TV-nya gak ada yang nonton itu. Nah, kalian harus mematikan agar hemat sumber daya. Ini juga bentuk terhadap adab terhadap lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, ada melestarikan alam, yaitu menanam pohon dan jaga kelestarian hutan. Kita tidak boleh menebangi hutan
atau pohon-pohon yang ada di hutan secara sembarangan. Kita harus memilih pohon apa saja yang bisa ditebang dan menggantinya dengan pohon baru agar menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya, bentuk adab terhadap lingkungan yang terakhir yaitu hormati makhluk hidup, yaitu jangan menyakiti hewan atau merusak habitatnya. Kita tidak boleh merusak lingkungan hewan, seperti kita tidak boleh jahil kepada sarang burung atau sarang tawon. Kita harus membiarkan mereka hidup supaya kita menghormati makhluk hidup. Yang ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adab terhadap lingkungan yang pertama, lingkungan menjadi bersih, kualitas hidup meningkat. Kan kalau kita lingkungannya menjadi bersih itu otomatis udara yang kita hirup jadi sehat, air yang kita minum dan kita gunakan untuk mandi menjadi bersih, maka otomatis kualitas hidup kita akan jadi meningkat. Dampak positif yang kedua, alam lestari untuk generasi mendatang. Selain untuk generasi kita sendiri, alam kan bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya, karena alam akan selamanya ada di situ. Maka tugas kita untuk menjaga terhadap lingkungan ini supaya alam itu tetap lestari untuk generasi kita yang akan mendatang. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga, ekosistem terjaga seimbang. Kalau kita menjaga ekosistem dengan baik, maka ekosistem juga akan seimbang, tidak ada kepunahan massal. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan sebabkan bencana alam. Kalau kita tidak pandai menjaga lingkungan, maka otomatis lingkungan kita akan jadi rusak dan menyebabkan bencana alam. Seperti kalau kita membuang sampah sembarangan, sampah akan menyebat dan mengembangkan air sehingga menjadi banjir. Kalau kita menebang pohon di hutan akan menyebabkan tanah longsor, dan itu bahaya untuk kita semua. Hanya dampak polusi yang kedua. Dampak negatif yang kedua ada polusi yang mengancam kesehatan makhluk hidup. Kalian tahu kan kalau pabrik-pabrik itu banyak menyebabkan polusi. Kalau pabrik tidak bijak dalam mengelola limbah pabrik tersebut, maka akan menjadi polusi yang mengancam kesehatan makhluk hidup. Ini dampak negatif yang ketiga, kepunahan spesies akibat perusakan habitat. Kalau kita menebangi pohon, menebangi hutan yang merupakan hutan tersebut adalah tempat tinggal untuk hewan-hewan, maka otomatis lingkungan mereka menjadi rusak dan akan menyebabkan kepunahan spesies akibat kerusakan habitat. Selanjutnya ada praktik adab dalam keseharian. Kalian bisa nih mencontoh praktik adab yang Bapak jelaskan, diantaranya dengan mengurangi plastik. Kalau kalian ingin belanja ke warung, itu bawa tas belanja sendiri, jangan menggunakan plastik, itu akan lebih baik dalam menjaga lingkungan kita. Selanjutnya yang kedua ada hemat energi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau kita menghemat energi juga otomatis akan menjaga alam sekitar kita. Contohnya matikan lampu dan elektronik ketika sudah tidak terpakai. Selanjutnya yang ketiga, transportasi ramah lingkungan. Gunakan transportasi umum yang kalian punya seperti sepeda bahkan lebih baik, karena kalau kita mengayuh dengan sepeda, tubuh kita juga akan otomatis bertambah jadi sehat. Selanjutnya ada menanam pohon, yaitu kita bisa menanam pohon di sekitar rumah atau di sekolah. Seperti di samping rumah kita menanam pohon, menanam bunga, menanam tanaman agar lingkungan kita jadi asri. Selanjutnya yang terakhir ada gotong royong. Ikut dalam kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar, seperti ketika desa kalian melakukan kerja bakti, maka kalian diwajibkan untuk ikut untuk mengerjakan kerja bakti bersama warga-warga lainnya. Ini adalah bentuk praktik adab dalam keseharian kalian. Terima kasih atas partisipasi kalian di pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini menjadi bermanfaat dan akan digunakan oleh kalian di masa mendatang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.